masyriqaini wa rabbul maghribaini. Terima kasih, beliau sudah mengobrolkan paparan. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewujudkan juga cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah merupakan hamba yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sebagai umat manusia yang beriman juga berkewajiban untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita sebagai manusia, hal apa yang dapat kita lakukan untuk menggapai cintanya Allah dan Rasulullah ini? Untuk itu, Mimbar Hiburan Amal dan Duafa bersama Ustadz Handi Boni sebagai pembicara menggelar acara pengajian sambil wisata yang bertempat di tepi Kota Healing, Jalan Padang Golf, nomor 1 Arca Manik, Kota Bandung, pada Rabu 13 September 2023. Lalu seperti apa rangkaian acaranya pada hari ini? Ikuti terus liputan kami selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten kasadayana yang kolong waktos pribados nadawidi aya di dieu namun pribados ulah nyarira bade ngagentraan anu ka diatur ka Ibu Ketua Yayasan Ibu Kusmeni salajengna ka Ibu Titin anu dipikadedeun kawakilan MHABD Ibu Titin ti soreang sumangga kukituna Ibu Listeti Ketua MHABD tahun depan lebih cepat lebih bagus. Sakali deui salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regu A aya Pati kurangi 100 nilainya. Regu B aya, regu C, Tinuru Masrik aya, komplit ngagupayan ke abdi. Alhamdulillah. Bu RT aya, Bu RT, komplit. Hapunten, sumuhun. Pilih yang kolong waktos. Di mana ya di dia atau nabi di itu? Di dia. Asa kumaha atunya mangga di dia kengi subhanallah Allah raja minyak masya Allah. Boleh ditemani sama Nur Amin di sini ya. Saya mohon izin 3 menit Ustaz. Kalau lebih mohon dimaafkan ya Ustaz. Mimbar Hiburan Amal bagi Duafa disingkat menjadi MHABD. Regu A, regu B, regu C disingkat menjadi MHABD. 100 buat semuanya. Keprok atuh. MHABD berdiri 35 tahun yang lalu atas pemrakarsa dari Aji S. Saputra, seorang guru vokalis yang mengajar Nike Ardila almarhum. Kenal? Tetela anu kenal ka Nike Ardila hartos nasa umur abdi. Serius penting mah sehat we. Salajengna sanes bae ti Nike Ardila seueur tangan dingin yang diluncurkan oleh Aji S. Saputra. Saat itu bersama Sam Bimbo, bersama dengan teman-teman kami, khususnya ahli kubur, Hari Rusli, Ari Abdi macek salaki cenah lamun can naotong dikubur, Pak Ustaz. Ana Anggraini sebagai MC. Saat itu kami sering banyak acara yang mengatasnamakan ini acara sosial, padahal komersil. Sehingga di saat Adipura, di mana wali kota kita adalah Bapak Ateng Wahyudi saat itu, kenal ke Pak Ateng? Tetela orang Bandung nantinya hatur nuhun. Nah, itu kita memenangkan Adipura, Sukan Kuning. Kemudian
Kang Aji mempunyai gagasan. Bagaimana kalau yang setahun sekali hidupnya di Rizki oleh panggung, saya oleh membawakan acara. Tukang catering kusangu, leres son kusona, penyanyi semuanya anugerah dari Allah, betul? Kemudian kita membuat komunitas namanya Mimbar Hiburan Amal Bagi Duafa. Nah, Bunda Ana saat itu menjadi ketua yang kelima. Tahun depan saya minta tolong berdiri ketua untuk MHABD ke-35, Ibu Listati Nuang Sumedang. Ari keprok tetong lagu-lagu betul Maya. Nah, itu pasti Pak Ustadz Oga senang, ya. Ibu Kusmeni, kemudian juga Ibu Titin dari Soreang. Alhamdulillah, itu pasukan yang nan cantik jelita. Dan intinya adalah kami tahun depan berusia 35 tahun. Hatur nuhun kalau keprok tidak akan sing seureuki. Anu teu keprok ge kebagian rezeki. Semohon. Jadi artinya TRUST, trust, kepercayaan itu adalah paling mahal. Dan tentunya kami atas nama Mimbar Hiburan Amal Bagi Duafa mengucapkan beribu terima kasih. Berusia 35 tahun, untuk tahun depan mohon doa restunya. Dan satu sebagai penutupnya adalah bukan untuk ria. Siapa yang punya rezeki dari panggung, termasuk saya, umurnya yang 17 tahun ke atas, angkung nama mangga telangkung anjel. Sampai saat ini sorak masih moncerang. Ya Allah, alhamdulillah. Masih bagus? Masih bagus? Alhamdulillah. Jadi begitulah. Allahu Akbar. Suara saya? Terima kasih Ustadz, suara saya ABG. Terima kasih. Saya kira tidak lama-lama karena kita akan tolabul ilmi bersama Ustadz yang menjadi favorit anak saya, berada di Kucing, Sarawak, Malaysia. Boleh tepuk tangan semuanya. Mama nggak salah, Mama mau ngaji sama Ustadz yang satu itu favorit saya. Astagfirullahaladzim. Daik gelis cek abdi kita. Semohon. Jadi tidak berpanjang kata, terima kasih kepada Pak Ferry. Iman boleh berbeda, lakum dinukum waliyadin, tetapi kita berdiri di tanah yang sama, Tatar Sunda, Tatar Pasundan. Sok nanjer Bu Elin, Bu Intan, Pak Ferry, doa kami semoga tempat ini menjadi tempat yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Tempat kita tolabul ilmi. Setuju? Neng Popi, Bang Syariah, kita umroh sama-sama. Amin. Sakitu anu tiasa dipihatur hapunten karena segala kalepatan wabilinya kolong waktu mugi diikhlaskeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa tanggal 12 Oktober bersama IWAPI. Setuju? Alhamdulillah. Hanya. Alhamdulillah. Upami MC senior legend benten berbicara ya, saya berguru sama beliau. Beliau tutur bahasanya, attitude-nya semuanya jadi panutan kami di MHABD. Insya Allah Ustadz Kang Boni kita mengajak komunitas ini dan semua ibu-ibu untuk umroh bersama Kang di Oktober 2024 dengan sistem nabung umroh bersama BP HIK
Syariah Parahyangan ya. Silakan nanti untuk openingnya 100.000. Silakan di sana, nanti kesananya terserah anjen, tidak dipatok ibu sabulan kudu 1 juta, enggak, silakan. Pokoknya nanti Oktober ibu udah siap-siap nih. Oh iya, uang udah segini, kita mesti berangkat tanggal segini, lunas pokoknya mah. Semangat bu. Ya nanti silakan ya pada daftar di sana, yang tidak bawa fotokopi KTP nanti di screenshot saja. Baiklah, ibu-ibu sudah tidak sabar, kita akan bersama-sama mendengarkan taujih-taujihnya Ustadz Handi Boni dengan tema siang hari ini menggapai cinta Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Kang Ustadz Handi Boni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah dalam kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya dari Korea. Saya dari roadshow di Bekasi, Tangerang. Pulang langsung ke kantor. Ditelepon sama asisten, siang ini ada jadwal di tepi healing. Saya mohon maaf, bajunya nggak pakai baju koko, pakai baju kantor. Kita ini minta maaf. Jadi akhirnya saya udah rencanain tuh, Masya Allah, ternyata jadwalnya 13 September, dikira 13 Oktober. Jadi dananya gitu. Atau tapi saya bawa peci, apa saya harus pakai peci? Gak apa-apa ya mamanya. Alhamdulillah. Jadi dimaafin? Maafin. Siang-siang kesini saya kira ini MHBD serius mau bikin acara di tepi kota healing. Jam 1 siang. Emang ada yang datang? Ternyata yang datangnya segini banyaknya. Tepuk tangan, Masya Allah. Yang paling jauh dari mana? Padalarang ada? Padalarang? Berapa orang Padalarang? Dan Lembang? Lembang jauh. Lembang, kumaha ti Lembang ada palit tuh ada ini. Padalarang. Lembang naik apa? Naik motor. Ini ada emasnya ya Bu ya. Ini kartu emasnya tapi ada emasnya. Samping. Ya. Lembang dulu Lembang. Mana lagi Lembang? Asa jadi lomba Lembang teh. Lek ngaji ngawaraduk eh. Mana lagi Lembang? Lembang. Oh ini Lembang. Ini Lembang. Lembang. Udah ya, nanti sisanya sorean, sisanya sing ikhlas. Kang Boni sekali, ibu-ibu sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tum a'udzubika min syarri ma sona'tu abu ulaka
bini'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang baca Sayyidul Istighfar di pagi hari, siang hari, sore harinya diwafatkan, dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang bacanya di sore hari, petangnya dibaca, malamnya meninggal, Allah masukkan ke dalam surga. Ternyata surganya Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekedar dimasuki dengan sekedar amal kita, tapi dengan keridhaan dan rahmat dari Allah. Kalau beramalnya ridho karena Allah, ridho itu apa? Masa? Ridho itu apa? Ikhlas. Ikhlas itu? Pulang balik ke ibu. Ikhlas melakukan segala sesuatu atas dasar mengharapkan ridho Allah. Halo, assalamualaikum. Ikhlas melakukan segala sesuatu berdasarkan atau mengharapkan hanya sekedar ridho dari Kalau Ibnu Taimiyah menyampaikan melakukan segala sesuatu mengharapkan ridho Allah dan menjauhi sesuatu karena ada rasa takut kepada Allah. Inilah yang kemudian jadi nilai takwa. Ridho menerima ketetapan. Yang datang ke sini gara-gara Handi Boni, ketika Handi Boninya nggak datang, misalkan, kecewa nggak? Nah, misalkan nggak datangnya gara-gara Handi Boninya meninggal, masih kecewa? Cuk ibu teh, nah si paena ini ayeuna disukan. Kalau dilakukan karena mengharapkan ridho Allah, mau ada mau enggak masalah. Yang jadi masalah justru ketika hadirnya mengharapkan sesuatu selain Allah. Maka sesuatu yang dikejar karena mengharapkan ridho Allah lebih enteng, lebih ringan. Sama aja, Bu. Lebih ringan, lebih berat. Nah, suami, punya suami, ketika kita berbuat baik sama suami, suami tidak balas kebaikan kita. Kesel atau enggak? Berarti sudah ikhlas atau belum? Dengan apa? Suami nikah lagi. Itu juga jadi PR. Suami berbuat buruk sama kita, kita tetap bersikap baik sama dia. Rugi atau untung? Suami bersikap buruk sama kita, kita tetap bersikap baik sama suami. Rugi atau untung? Benar. Mau didoain? Kuncinya ada di hati. Tadi saya dengar dari jauh, ini ibu-ibu lagi sholawat apa? Ternyata kalau dari nadomnya itu langgam sholawat tibul qulub, supaya hatinya sembuh. Allahumma sholli. Sorry, ulangi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Enak kalau pakai sholawat di buku. Suami marah-marah, dasar mama nggak becus ngurus rumah tangga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
baca. Siga nama. Dan suami tengah dia mana kunaon cenah. Kata Ustadz, istri harus bersikap baik sama suami meskipun suami senantiasa bersikap buruk sama istrinya. Rugi dong Ustadz. Kita lihat Quran surat At-Tahrim. Ini saya pernah sering bahas. Kalau ada Quran Android boleh dibaca, dibuka. Sabarnya Asia menghadapi Fir'aun seperti bagaimana sabarnya bisa jadi di antara kita ada yang sabar menghadapi suami. Bagi yang belum punya suami lagi, kan kalau ada yang belum punya suami lagi, saya doain dapat suami yang terbaik. Tapi Ustadz, saya nggak mau nikah lagi Ustadz. Saya itu suami saya karena meninggal dia satu-satunya dan yang terakhir. Insya Allah akan bertemu di surga. Kalau yang ditinggal cerai masih bisa punya kesempatan, saya doain dapat jodoh yang terbaik. Quran surat At-Tahrim, surat keberapa? 66 ayat 11. Mungkin yang sebagian sering sama Papa, sama saya, mungkin udah pernah bahas. Abdi gaduh jamaah di Sukabumi. Abdi ngegeroinnya, apa sih? Nyaurin apa sih mah? Ngagentraan itu. Saya ngegentrain beliau itu manggilnya Mami. Nah Mami manggil ke saya Papa. Suatu saat kita lagi di mall, saya mau beli sepatu. Saya bilang, ini pegawainya kenal sama saya, minta foto dulu. Terus saya bilang, ini sepatunya cocok gak ya? Saya bilang, Mami, ini cocok gak? Terus Mami datang, gimana Pak? Si tukang sepatu, Ustadz ini istrinya? Enggak, bukan. Jadi saya manggilnya Mami, Mami manggil saya Papa. Orang yang udah deket sama Handi Boni pasti manggilnya Papa. Kenapa jadi dipanggil Papa? Kan usianya sepanjang usia MHBD. MHBD sama Handi Boni hampir beda beberapa tahun. Tipis. Saya kelahiran 88. MHBD anaknya 86. Beda 2 tahun. 87. Iya. MHBD 87, Handi Boni 88. Ini beda setahun. Istri saya lebih tua di atas saya. Teman SMP. Ketemu gede. Dia ngejar-ngejar aku banget dulu. Enggak, terbalik. Saya ngejar dia karena dia wanita yang solihah. Sabar banget ngadepin aku kayak sabarnya Asia ngadepin Fir'aun. Itu orang Fir'aun kan. Kenapa dipanggil Papa? Karena dulu sering jamaah itu curhat. Seperti saya bilang, Ustadz itu kadang harus seperti kakak, seperti ayah, seperti adik, seperti sahabat. Seperti kalau sama mami-mami seperti anak yang menyayangi orang tuanya. Maka mami juga kayak orang tua Handi Boni. Maka Handi Boni akan manggil ibu, bukan ibu lagi, tapi akan manggil mama atau bunda. Kayak Mama Haris, aku manggilnya juga Mama. Karena udah kayak, itu Mama Haris. Sate Haris, itu ya. Nah, yang belum nyobain Sate Haris di sana, kebangetan. Cobain Sate Haris di situ. Ada foto saya. Quran surat At-Tahrim ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Siapa? Istri Fir'aun. Id qalat rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ini ketika kemudian istri Fir'aun bilang,
dengan segala kezoliman suaminya sama dirinya. Istri Fir'aun cuma bilang apa? Itqalat rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga. Ini jadi kaidah properti. Jadi kalau ibu mau cari rumah atau mau beli rumah, cari atau beli rumah yang lingkungannya bisa membuat ibu lebih dekat sama Allah. Paham sampai di sini? Cari lingkungan, cari komplek, cari lingkungan yang bisa membuat kita lebih dekat sama Allah. Cari komunitas, cari bestie, temen yang bisa buat kita lebih dekat sama Allah. Seneng gak punya temen yang soleha? Yang maksa kita datang ke kajian. Ayo di deal kita, Ece balik angkat mual, mau Ece angkat, abdi angkat. Mau Ece mual, abdi mual. Dari sekian banyak yang datang ke sini, ada nggak yang datang sendirian? Ada? Maksudnya datang sendirian, nggak ada teman di sini, nggak ada yang kenal. Masa teteh nggak ada yang kenal? Baru kenalan di sini? Enggak, cuma aja kenal. Ibu sendirian, udah kenalan belum? Belum. Insya Allah. Aku kenalan di sini. Ada yang benar-benar sendirian? Ibu sendirian juga. Papa sisain satu buat mami. Mana? Ini buat Bu Popi. Mana yang sendiri? Sama sendiri. Jadi loba sendiri. Pakai motor, pakai angkot. Lumpang. Hah? Sing ikhlas. Dari sorean sendiri. Pakai angkot. 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Yang janda ada. Oh, Akbar. Geningan loba. Saya baru seumur umur di setiap kajian hanya di sini yang jadi bangga jadi janda. Siapa di sini yang janda? Saya. Ini bangga. Ya. Yang jandanya udah 50 tahun. Mana yang jandanya 50 tahun? Loba oke temani iya 60 tahun. 60 tahun. Jadi janda 60 tahun. Apa? Gadis. Tuh ibu 60 tahun. Itu tuh yang itu Bu. Maaf tuh 100.000. Yang sebelah sana ya. Yang janda berapa tahun? 80 tahun. Mana 80 tahun Bu? 1.000. Hah? Naik angkot dari mana? Cileunyi duaan 50 sewa. Ya. Yang gadis, yang masih gadis. Masih gadis 100.000. Itu gadis. Ya, duit Ya, nanti lagi kita bagi-bagi hadiahnya ya. Jadi carilah lingkungan, cari rumah yang bikin kita lebih dekat sama siap. Surat At-Tahrim ayat berapa? Mantap. Saya sekali, ibu-ibu sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة
Do Fir'aun. Kita bareng-bareng. 1, 2. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Yang kedua, idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Segitu dulu. Fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Saya bereskan artinya. Ya Tuhanku, bangunkanlah di sisimu. Bangunin apa? Bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga yang tetangganya langsung Allah. Jadi Asia gak minta yang macam-macam. Meskipun Fir'aun itu senantiasa berbuat zolim kepada orang lain, kepada dirinya, tapi tetap Asia cuma minta balasan dari Allah berupa surga. Dunia ini dibandingkan surga, ibu pilih dunia atau surga? Bahagia akhirat, bahagia dunia. Tapi kita pengennya bahagia itu dunia dan akhirat. Dunia pengen bahagia, akhirat pengen bahagia. Kalau pengen sukses di dunia dan bahagia di dunia juga di akhirat, sukses dunia, bahagia akhirat, maka katanya menjadi falah. Faiz itu mendapatkan kemenangan. Kalau falah, ibu sukses dan ibu pasti bahagia. Makanya ada qad aflahal mu'minun. Aflah, falah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Maka kalau pengen senantiasa sukses dan bahagia, sempurna ibu, sukses di dunia, harta punya, sholat rajin, kekajian juga rajin, baca Quran juga rajin, meskipun sudah plus. Orang tua itu biasanya matanya plus. Kalau anak muda minus. Kalau plus artinya rabun dekat. Kadang orang tua sudah tidak peduli dengan kebahagiaan dirinya, yang penting anaknya sukses. Tapi kalau anak muda itu biasanya rabun jauh. Anak muda itu kayak gak kesayang sama ke orang tua. Kenapa bu? Karena dia lupa suatu saat orang tua akan pergi meninggalkan. Dia rabun jauh. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Nanti kita bikin kajian parenting. Saya nggak akan bahas sekarang supaya saya diundang lagi. Nanti ada materinya. Materi gimana caranya bikin anak muda supaya sayang sama orang tua. Insya Allah. Nah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Maka orang yang senantiasa pengen sukses dan bahagia dunia dan akhiratnya, maka dia harus senantiasa mendirikan sholat. Makanya di azan itu sebelum falah apa dulu? Coba, biasanya ibu ngajak anak sholat, ngajak atau maksa anak sholat? Kalau ngajak atau memahamkan anak sholat? Yakin? Kalau ngajak anak sholat di rumah, tapi belum tentu di luar rumah. Ini saya kalau teriak-teriak ibu terlalu berisik ya? Atau segini aja bahasnya? Segini aja ya? Cukup ya segini ya? Kedengeran nggak segini? Kalau teriak-teriak nanti takutnya keterasan ya? Oh iya ya. Maka kalau sholat, anak kalau diajak sholat, anak bisa jadi sholat di rumah, tapi di luar rumah belum tentu sholat. Kenapa? Karena nggak ada yang ngajak. Tapi kalau memahamkan anak sholat, anak mau di rumah sholat, di luar juga sholat, dibikin paham. Makanya ketika suara azan, panggilan sholat, itu nggak langsung ngajak sholat. Ayo, ibu pernah dengar azan zuhur tadi? Apakah langsung ketika muazin azan langsung hayya 'alas sholat? Apa dulu? Halo, assalamualaikum. Apa dulu? Allahu Akbar.
Pertanyaannya, kita yakin nggak bahwa Allah itu akbar? Allah maha besar? Allah maha berkuasa? Kenapa kita masih suka khawatir masalah urusan dunia dan masa depan kita? Kenapa kita masih khawatir kemudian masalah suami yang senantiasa bersikap buruk sama kita, lalu kemudian kita update status di WhatsApp story kita? Kamu udah berubah. Aku dibales, tuh salah kita tangga. Mending sama aku aja. Aku bala SMA, terus kolot angger ini resep digoda dan ku tetanggain, auzubillah. Makanya nggak boleh. Tapi boleh nggak Kang? Saya kecewa, saya sakit hati. Boleh nggak? Boleh, manusiawi. Cuman mau sampai kapan terus-terusan kecewa dan kita tidak bahagia di dunia ini? Ibu stres sama anak sampai ibu kecewa, sampai ibu sakit. Siapa dia sampai bisa menghancurkan kebahagiaan ibu? Meskipun ibu pengen banget anak ibu soleh, soleha, pengen banget, yakin pengennya. Dan Allah pun tahu itu. Bukan dipaksa buat taat sama Allah. Pertama, taubat. Kita yang taubat, bisa jadi anak kita begitu karena dulu kita nggak bener didiknya anak. Betul nggak? Saya suka kasih tahu sama ibu-ibu yang masih muda dan suami-suami, bapak-bapak yang masih muda, hati-hati. Jadi orang tua yang masih muda, kadang kita banyak kehilangan waktu sama anak ketika anak kecil. Ketika orang tua sudah tua, anak juga sudah dewasa, maka anak yang semakin besar akan kehilangan banyak waktu dengan orang tua. Karena gak biasa deket sama orang tua. Kira-kira pertanyaan, ibu bisa gak ngelupain anak? Anak bisa lupain ibu? Bisa. Saya sedih ya, kemarin ada ibu-ibu yang di Bekasi curhat sama saya, Ustaz, anak saya, ketika anak saya pacaran, anak saya lupa sama kasih sayang ibu sama anak. Seolah-olah paling besar cinta dari dia daripada dari ibunya. Bener gak? Makanya pertanyaannya, ketika seorang istri menikah dengan suami, masih ada gak tanggung jawab dia kepada orang tua? Kalau istri, maka tanggung jawab paling besar ke siapa? Maka ibu mah, surga ibu mah gampang, kata Rasulullah Muhammad SAW. Surganya wanita itu apa? Satu, menutup aurat sebaik-baiknya. Gak apa-apa, yang masih belajar pelan-pelan, gak apa-apa. Proses, semua orang juga punya prosesnya. Boleh gak yang datang ke kajian MHBD barengan Handi Boni, ada yang belum dihijab pengen ikut kajian? Boleh? Masih pakai rok mini pengen ikut kajian? Boleh? Jangan, saya stres. Saya yang deg-degan. Ada yang masih pakai hijab lilit, ceket. Kita mau ngaliat seetik, kadang-kadang udah jam awal, nggak apa-apa. Namanya juga masih proses. Nggak apa-apa, istri-istri langsung susah tak api ya. Nggak apa-apa, gadis ya, masih gadis ya. Dan 100.000. Masing-masing 50.000 ya. Apa? Anak yatim? Oh, Masya Allah. Berkah. Oh gitu. Ada gadis. Masya Allah, hebat. Mana? Yang di depannya. Oh, udah dikasih. Alhamdulillah. Biasa kajian di MHBD masa banyak duit itu. 1.000 deui mah. Alhamdulillah ya. Nih, lihat. Mami. Oh, tadi ada yang masih hijab cekek, ada yang udah besar. Jangan sampai yang udah besar, udah cadar melihat yang masih gitu langsung bilang, tuh tinggal itu sih, di neraka. Astagfirullah. Nggak boleh gitu. Namanya semua juga masih suka ada yang nanya, kenapa Kang Boni nggak pernah pakai gamis, baju koko, peci, sorban? Kenapa nggak mau? Saya ngerasa nggak pantas. Serasa masih kotor aja saya. Dan saya ngerasa kalau kayak gini anak muda bisa lebih dekat sama saya, lebih nyantai.
Sehingga kalau saya udah pakai gamis kayaknya beda. Ibu juga jadi segen. Mau jorokan si gabi ya? Merah set. Pasti ibu-ibu juga langsung ini gini aja. Ada bagian-bagiannya, ada yang gitu, wah Masya Allah. Tapi doain saya bisa dapat hidayah. Suatu saat mungkin ketika usia saya masih hidup sampai usia 50 tahunan, mungkin saya juga akan berubah. Mudah-mudahan jadi Power Ranger. Maka Bu, yang pertama, semua orang itu punya kesadaran bahwa Allah yang maha besar. Tapi kadang, ini nih, ada yang pertama, level manusia itu lupa sama Allah dan lupa sama nikmatnya Allah. Dan ini kebanyakan manusia gitu. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah yang saya berikan kepadamu, itu senantiasa gak akan bisa kehitung saking banyaknya nikmat Allah yang kemudian diberikan kepada kita. Ada orang yang pertama lupa sama Allah dan lupa juga nikmat Allah kepada dirinya. Yang kedua, ada orang yang butuh sama Allah ketika ada sesuatu dulu. Jadi butuh sesuatu dulu, baru butuh Allah. Siapa? Contoh, ada orang yang punya hutang dulu, baru ingat sama Allah. Kudu jatuh tempo heula, karek ingat ke Allah. Harus mohon maaf ya, nauzubillah, mohon maaf, nauzubillah. Harus suami selingkuh dulu, baru ingat sama Allah. Mohon maaf, harus sakit dulu, baru ingat sama Allah. Baru akhir mati dulu, baru ingat sama Allah. Rata-rata orang kalau umroh, kemarin umroh, begitu di pesawat, semuanya langsung stop. Saya tanya, Pak Haji, kenapa? Banyak istighfar, Masya Allah, hebat. Si kamu tereh, kamu paeh, mau naik pesawat, maksudnya. Siut, abi maksudnya. Wow. Kenapa harus terdesak dulu baru ingat Allah? Tapi segitu juga udah lumayan. Bahasa Koreanya uyuhan. Uyuhan. Ingat Allah karena ada sesuatu dulu. Luar biasa. Segitu juga udah masih mending. Harus anak sakit baru ingat Allah. Saya mohon maaf Bu ya, saya sedikit bahasa anak muda dan sedikit kasar. Tapi ini kisah nyata. Saya pernah nolongin anak muda tabrakan lagi mabok. Itu tabrakan di Jalan Soekarno-Hatta. Ketika tabrakan kebetulan di belakang saya, di depan saya datengin dia gitu. Pas tabrakannya ketenet agil. Tapi berikutnya, jadi semabok-maboknya orang tetap ingat orang Indonesia itu. Kalau di luar saya nggak tahu ya, karena nggak ngerti ya. Tapi kalau orang Indonesia tetap sepreman-premannya preman itu tetap pengen punya anak soleh. Preman Kircon, preman Cicadas tetap pengen punya anak namanya Muhammad. Saya pernah cerita ya, beberapa kali saya ketemu sama Manasik, mantan narapidana Tasik. Ada lagi. Saya sering di lapas. Kemarin di lapas itu juga. Cewek semua isinya Bu kemarin di situ. Ada di sana lapas wanita, ada seorang wanita yang dipenjara seumur hidup di sana. Saya ketemu di sana. Saya cerita ngobrol sedih banget. Nah, saya cerita sama orang yang mohon maaf, dia pernah bersikap jahat. Sejahat-jahatnya penjahat, itu tetap pengen punya teman penjahat orang baik. Coba, penjahat kalau cari penjahat lagi, dia cari yang kayak gimana? Saya tanya, Bang, cari yang kayak gimana Bang? Kalau Abang pengen ngerampok. Satu Ustaz, saya cari yang jujur. 2, bertanggung jawab. 3, setia kawan. 4, siap bekerja di bawah tekanan. Jadi semuanya kriterianya bagus. Itu sejahat-jahatnya orang jahat. Nanti Ibu di rumah silakan catat nanti dulu. Quran surat Rum ayat 30. Fitrahnya manusia itu baik. Seburuk-buruknya ibu suami sama ibu sama ke suami. Saya pernah cerita di Hotel Malaka. Hadi Boni ini Bu, bukan orang yang dari kecil itu udah baik. Bener. Istri saya punya peran besar menjadi wasilah hidayah buat saya. Jadi saya kalau ada yang suka nanya, Ustaz, gimana caranya menjadi seorang istri yang ridho kepada Allah? Saya cuma bilang gini, sobri wassalah. Sabar dan wasta'inu bisobri wassalah. Quran surat Al-Baqarah ayat 43, 44, 45. Posisi sebelah kanan di tengah. Siga nama. Wasta'inu bisobri wassalah.
dan mohonkanlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan wa innaha lakabiratun ila alal khosyin. Sesungguhnya itu berat kecuali